Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita ya. Nikmat yang sangat luas sekali sampai kita diberikan nikmat salah satunya adalah memahami ilmu pengetahuan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pengorbanannya untuk mengenalkan Islam, menyebarkan Islam sampai hari ini, yang ini sudah kita rasakan, dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Baiklah kawan-kawan semuanya, insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan konsep atau hakikat manusia ya menurut pandangan Al-Qur'an, dan konsep jiwa sebagai subjek matter atau objek kajian ya pada psikologi Islam. Apa sebenarnya jiwa? Apa sebenarnya manusia menurut Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita sebagai panduan dalam kehidupan manusia, sebagai panduan kehidupan untuk umat Islam dan untuk manusia pada umumnya begitu. Nah, kenapa kita perlu memahami yang namanya konsep jiwa? Saya rasa memang karena kita membahas tentang psikologi, psikologi itu berasal dari kata psike dan logos. Psike itu jiwa dan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Maka psikologi yang yang mempelajari tentang jiwa atau memahami pengetahuan tentang jiwa begitu ya, apa itu jiwa, maka kalau dalam psikologi Islam juga harus kita kaitkan ini dengan apa? Dengan pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW begitu sebagai pegangan kita. Karena dasar dari ilmu pengetahuan terutama psikologi Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh keluar dari itu. Maka konsep jiwa, konsep manusia kita pelajari melalui dua pegangan tersebut. Gitu ya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, tidak terlalu lama begitu ya. Mungkin sekitar hanya sekitar 20-30 menitan kita akan membahas tentang ini gitu ya. Jadi nanti silakan simak, kemudian silakan berdiskusi gitu ya. Atau memberikan pertanyaan atau pendapat terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan ini ya. Ilmu itu tidak akan berkembang kalau kawan-kawan hanya diam saja gitu. Oke. Saya akan memberikan nge-share dulu gitu ya. Ini saya share dulu. Saya coba share screen. Oke. Nah, oke, tampak insya Allah tampak di sini bahwa kita akan membahas mengenai konsep manusia dan jiwa perspektif Al-Quran begitu ya. Oke, berkenaan dengan manusia itu ya, di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan tentang proses penciptaan manusia. Kedua adalah tugas dan fungsi manusia. Dan yang ketiga adalah kelebihan, kelemahan, dan manusia itu tergolong menjadi beberapa golongan begitu. Ya. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kira-kira proses penciptaan manusia seperti apa, tugas dan fungsi manusia seperti apa, dan unsur-unsur yang ada dalam manusia seperti apa. Karena nanti akan kita ambil salah satu dari unsur-unsur yang ada dalam manusia itu yang kita pelajari dalam psikologi Islam gitu. Nah, sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah gitu ya dalam surat As-Shad ayat 72 yang artinya adalah kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong atau membahas surat ini ternyata asal manusia ya,
Kalau kita ngomong manusia berarti kita akan berbicara tentang asal dan usul manusia. Asal manusia itu berasal dari Allah, yakni bersifat nur atau cahaya, gitu ya, bersifat gaib dan tak tampak, dan memiliki sifat-sifat yang sama dengan Robnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ini cahaya. Jadi itu yang mendasari bahwa ternyata manusia itu salah satunya ya bersifat ruhania. Kenapa? Karena pada awal penciptaan sebagai di dalam perut ibu atau janin begitu ya, pada umur 40 hari gitu ya, maka roh itu ditiupkan kepada manusia. Nah, dari sanalah manusia itu hidup begitu. Tanpa adanya roh ya, tanpa adanya roh manusia nggak akan hidup. Maka memang manusia itu akhirnya bersifat rohania gitu. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 72 juga dijelaskan di sana gitu ya. Bahwa dijelaskan yang artinya adalah dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami ya Allah. Kami menjadi saksi atas itu. Kami lakukan yang demikian itu, Allah melakukan yang demikian itu agar pada di hari kiamat nanti kamu manusia tidak mengatakan sesungguhnya kami yakni Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ya. Nah, ketika Allah pertama kali itu meniupkan ruh kepada dalam janin seseorang, maka itu ditanyai di dalam alam ruh itu, alam apa namanya, di dalam perut ibu gitu ya, ketika janin itu ditiupkan roh kepadanya, maka ditanyai nih, karena sudah hidup gitu ya, sudah hidup begitu, maka ditanyai, bukankah aku ini Robmu? Maka manusia menjawab, betul engkau Rob kami. Artinya pada ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah bertauhid sejak awal. Fitrah itu bertauhid gitu ya. Fitrah itu bertauhid. Sehingga ada manusia yang menyeleweng dan sebagainya itu karena memang gitu ya. Karena memang ketika dia ini keluar mungkin dipengaruhi oleh lingkungannya dan dia tidak mencari kebenaran di balik kejadian-kejadian yang terjadi dalam dirinya begitu. Kalau orang ini sadar terkait dengan itu, maka dia akan mencari begitu, akan mencari. Dan dalam hadis itu dikatakan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kamu dibentuk dari perut ibunya selama 40 hari, 40 hari ya. Kemudian berbentuk alaqah, setelah 40 hari itu bentuk alaqah. Kemudian menjadi mudghah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 masalah baginya. Nah, disinilah letak sebenarnya manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Pertama itu bentuknya adalah apa namanya dari alaqah, kemudian bentuknya adalah mudghah, dan ketika ini dikatakan hidup begitu, ditiupkan ruh, maka hiduplah segumpal daging ini menjadi makhluk yang hidup. Kenapa? Kan ada ruh di sana tadi. Ditiupkan ruh, ya. Meniupkan. Jadi malaikat itu untuk meniupkan ruh, diminta oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut sehingga hidup, gitu ya. Maka memang asal manusia itu dikatakan hidup begitu ya. Ruh itu kan hidup ya. Dikatakan hidup itu ketika memang berkaitan erat dengan ruhnya, artinya asalnya adalah ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, namun tetapi secara usul gitu ya, kalau kita berbicara asalnya memang ruhiyah. Namun juga ternyata manusia itu secara usul itu bersifat jasmania. Selain manusia itu bersifat ruhiyah gitu ya, manusia itu juga bersifat jasmania. Kenapa jasmania? Karena berasal dari tanah, dari debu, awalnya dari saripati tanah begitu, kemudian berproses gitu ya, ada sel sperma dan ada ovum, kemudian bertemu, akhirnya jadilah segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, ditiupkan roh, akhirnya jadi janin, kemudian lahir jadi bayi dan jadi manusia seutuhnya. Dikatakan di dalam surat An-Nisa terkait dengan usul manusia ini, yakni wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu itu? Adam. Dari Adam itu diciptakan dari tanah, gitu ya. Dari tanah itu Allah menciptakan pasangannya Hawa dari sulbi Adam begitu. Nah, kemudian dari tulang rusuk Adam gitu ya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Jadi dari keduanya dari Hawa dan Adam,
kemudian terjadi proses reproduksi di sana gitu ya, pertemunya sel sperma dan sel ovum gitu ya, atau sel telur gitu ya, maka bentuklah sebuah alaqah, kemudian mudghah, dan kemudian ditiupkan ruh, jadilah makhluk yang hidup gitu. Nah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan di antara kamu. Semuanya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Artinya di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa usul manusia itu bersifat jasmania. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun juga dikatakan bahwa sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang koh yang rahim. Nah, jelas sekali. Ini letter luck jelas sekali gitu ya. Ilmu kedokteran juga membuktikan ini benar begitu. Ini benar gitu ya. Ini benar. Kemudian dari air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat ya, alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, jadi janin. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi ya. Jadi janin ini. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, yakni janin tadi maksudnya. Maha suci Allah gitu ya, pencipta yang paling baik. Artinya melalui proses ini ternyata manusia itu fisik gitu ya. Manusia itu fisik. Sehingga kalau kita berbicara tentang manusia itu terdiri asalnya adalah apa namanya? Asalnya adalah dari ruhania dan usulnya adalah jasmania. Lalu ketika dia lahir gitu ya, siapa yang menggerakkan? Maka konsep manusia itu terdiri dari tiga. Manusia multidimensi itu ada tiga. Yang pertama adalah dimensi ruh, yang kemudian adalah dimensi jasadiah atau fisik, dan yang ketiga adalah dimensi jiwanya atau nafasnya. Nah, untuk roh ternyata Allah sudah memberikan wanti-wanti begitu ya di dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka ketika bertanya tentang roh katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku, tiada diberi pengetahuan hanya sedikit saja manusia tentang roh itu sendiri. Yang kedua adalah fisik. Dari fisik ini dibahas siapa? Oleh kedokteran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang jiwa. Jadi jiwa itu apa? Perpaduan antara jasad dan roh. Ketika manusia itu lahir, kemudian ada perpaduan antara jasad dan roh. Bersatunya perpaduan antara jasad dan roh itu disebut dengan jiwa atau nafas, ya, atau nafas, atau manusia seutuhnya begitu. Nah, berkenaan dengan manusia sendiri dikatakan di dalam apa namanya Al-Qur'an menurut Az-Zaki itu ya, bahwa manusia itu ada menurut Al-Qur'an manusia itu disebut juga al-ins, insan, unas, jinak, tidak liar, senang hati, tampak, terlihat. Kemudian basyar, yakni kulit luar yang dapat dilihat oleh mata, bersifat indah dan cantik. Maka berbeda dengan kulit hewan yang kasar begitu ya, kulit badak katakanlah ya, itu kasar banget begitu, berbeda. Maka memang kalau kita ngomong manusia ya, manusia itu memang ciptaan yang paling bagus, fi ahsani taqwim gitu ya, ciptaan yang paling sempurna. Dalam hal fisiknya saja itu sudah sempurna gitu ya, apalagi terkait dengan jiwanya juga sangat sempurna ya. Bukan sempurna, masih terbaik. Terbaik ya, terbaik. Kemudian disebut juga Bani Adam, yakni anak Adam gitu ya, karena keturunan Adam, Nabi Adam gitu ya. Kemudian zuriat Adam, keturunan Adam juga. Nah, dari sini ternyata manusia itu punya apa namanya? Punya tugas dan fungsi. Jadi jangan dianggap manusia itu nggak punya tugas dan fungsi ketika Allah menciptakan sebuah makhluk, kemudian makhluk itu diberi roh gitu ya, yang itu bagian dari apa namanya, roh yang ditiupkan kepada manusia begitu, maka tidak serta merta kemudian manusia sakarep dhewe, enggak, tapi ada tugas dan fungsinya sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami malaikat bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah berbicara kepada malaikat mengenai hal ini. Nah, sehingga manusia ini punya tugas dan fungsinya. Seperti halnya sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengemban amanah, bertugas untuk beribadah illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah, ya.
menegakkan kebajikan dan menghilangkan keburukan, amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bertanggung jawab, ya. Dan sehingga ini manusia juga memiliki keistimewaan apa? Mengembangkan diri setinggi-tingginya. Kalau dia nggak mampu, berbalik serendah-rendahnya begitu. Oke. Asfala safilin gitu ya, serendah-rendahnya. Kemudian kelemahan manusia dari fungsi ini ada keistimewaannya ya, kelebihan, tapi juga ada kelemahannya. Manusia itu juga bersifat tergesa-gesa ya. Surat 17 ayat 11. Kemudian manusia itu juga bersifat membantah. Ayat 18 surat 18 ayat 54. Melampaui batas ya. Jadi memang potensi manusia itu juga ada yang buruk ya. Memang Allah menciptakan kita itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Dan inilah kelebihan manusia. Kalau malaikat kan sisi baik semua. Kalau jin kan sisi setan gitu ya, sisi buruk semua. Ya. Tapi kalau manusia punya sisi baik dan sisi buruk. Cuma dia mampu menggunakan kemampuannya ini, apakah dia mengarah ke hal yang positif ataukah ke hal yang negatif begitu. Pikir, mudah putus asa. Ini adalah sifat manusia, selalu berkeluh kesah. Ini sifat manusia. Ingkar, tidak mau bersyukur, mudah lalai setelah mendapat nikmat. Ketika yang dominan adalah ini, maka memang kelemahannya ada di sini. Namun ini bisa diatasi. Kenapa? Karena manusia ketika punya kelemahan seperti ini, maka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Manusia itu suci dan fitrah, beriman awalnya ya. Kemudian kecenderungan pada agama Islam ya, merupakan sifat dasar manusia, berketuhanan atau memiliki ikatan dengan Tuhan atau tauhid, bertauhid begitu ya, mengesahkan Allah, itu adalah kecenderungan manusia sebenarnya. Kemudian sadar atau tidak manusia itu ternyata merindukan Tuhan, dengan Allah pada surat 39 ayat 8 dan 49. Kemudian manusia itu juga cenderung taat, khusyuk, tawakal, ya, tidak ingkar janji, sabar, segenap karakter positif itu dimiliki manusia. Maka ketika kita ingin memilih mana yang kita pakai, apakah kita condong ke arah negatif ataukah kita condong ke arah positifnya, ini adalah bagian dari pilihan kita. Sebagaimana di dalam surat di dalam Al-Qur'an itu dikatakan gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah itu enggak akan merubah suatu kaum sampai merubah perilakunya sendiri. Ingat ya, Allah itu enggak akan merubah perilaku kita sampai kita merubah perilaku kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah dibekali oleh Allah itu hal yang positif dan ada hal yang negatif. Kita tinggal memilih di antara keduanya, kemudian kita melakukan, memahami dan kemudian melakukan. Inilah yang penting yang ada dalam diri manusia, gitu ya. Demikian pembahasan mengenai konsep manusia. Setelah ini kita akan membahas tentang konsep jiwa perspektif Al-Quran. Oke, simak pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.